Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya yang terhormat Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU Bukursari, yang saya hormati Wakakurikulum Bapak Suliman, kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru baik dari rekan BK, wali kelas ataupun guru lainnya yang sudah hadir pada sore hari ini. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dengan Pak Taufik berada di depan di sini ingin melakukan diseminasi. Perlu diketahui, bulan lalu kami sudah melakukan atau mengikuti kegiatan BIMTEK yang ada di Solo, kurang lebihnya selama 4 hari, sehingga apa yang kami dapatkan di sana kami ingin memberikan kepada Bapak Ibu Guru, begitu. Yang harapannya adalah apa yang kami dapatkan dalam pelatihan tersebut bisa menularkan ilmunya kepada Bapak Ibu semuanya, yang pasti bisa diterapkan untuk peserta didik kita, begitu. Terutama di sini kenapa kami mengundang Bapak Ibu yang notabene adalah sebagai wali kelas, di mana wali kelas adalah orang tua yang berada di sekolah yang pasti bersentuhan langsung dengan siswa atau berhubungan langsung dengan siswa. Jadi harapannya adalah bukan hanya guru BK saja, tetapi wali kelas pun bisa menerapkan ilmu yang kami dapatkan, begitu. Ya, sebelum kita ke materi, Bapak Ibu semuanya, saya minta untuk berdiri, bisa? Bisa. Ya, monggo silahkan. Oke, untuk membagikan semangat dan juga supaya kita badannya bisa lebih fit lagi ya, Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti gerakan saya, begitu, Oke, yang pertama dimulai dari kepala dulu. Kepala, cukup kita set begini saja, kita gerakannya dimulai dari kepala, betul. Jadi kepalanya kita gerakan ke kanan dulu, Bapak Ibu semuanya. Nah, diputar-putar. Oke, cukup. Kemudian diputar ke arah kiri, Bapak Ibu. Oke, gimana untuk lehernya? Sudah lurus? Oke. Kemudian yang kedua, bahu. Bahunya kita gerakan ke depan dulu. Setelah itu kita gerakan ke belakang, Bapak Ibu. Oke, sudah mulai ada gerakan, sudah ini ya, lemes ya tubuhnya ya. Oke, yang selanjutnya biar lebih semangat, Bapak Ibu, ketika saya bilang ini kan walaupun sore ya, tetapi saya harap semangatnya tetap pagi, gitu. Jadi ketika saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi luar biasa. Begitu, bisa dipahami? Semangat pagi luar biasa. Sekali lagi biar tambah semangat. Semangat pagi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Oke. Perlu Bapak Ibu ketahui, kami di sini, saya bersama Pak Taufik ingin menyampaikan 7 jurus BK hebat. Jadi dari 7 jurus ini kami sudah mengimplementasikan ke siswa yang dinamakan OJL, on the job learning,
kepada para siswa saat layanan klasikal begitu. Dan apa yang sudah kami praktekkan di kelas, kami ingin men-sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi dari 7 jurus BK ini akan kami sampaikan 2 jurus yang lebih mendetail. Begitu ya, karena keterbatasan waktu juga, jadi akan kami sampaikan 2 jurus BK-nya. Nah, 7 jurus BK ini merupakan bahan materi yang sudah kami dapatkan ketika pelatihan ya. Jadi bukan hanya kepada guru BK saja, tetapi guru kelas, kemudian guru mata pelajaran maupun guru wali, ini semuanya bisa mengambil apa yang sudah kami pelajari. Nah, ini merupakan 7 jurus BK hebat. Yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh adalah menata situasi. Jadi dari jurus 1 sampai dengan jurus 5 ini ada kaitannya kita sebagai guru dengan siswa. Sedangkan jurus yang ke-6 dan 7 merupakan aspek sistem. Jadi hubungan antara kita sebagai guru dengan pihak sekolah atau pihak-pihak yang terkait yang mempunyai kepentingan gitu. Nah, sebelum kita memasuki kedua jurus tersebut, kami ingin menyampaikan ketika kita menerapkan 7 jurus kepada siswa, itu kita menggunakan teknik ARKA. Begitu. Jadi ARKA merupakan singkatan nih Bapak Ibu. Aktivitas, refleksi, konsep, dan juga aplikasi. Begitu. Nah, ini semua bisa kita lakukan ketika kita menerapkan jurus tersebut. Yang pertama, aktivitas itu bisa berkaitan dengan permainan, video, ataupun ice breaking yang berkaitan dengan tema. Refleksi kemudian kita mengkaitkan dengan aktivitas tersebut dengan tema yang kita ambil. Kemudian masuk ke konsep, ini baru kita masuk ke inti dari apa materi yang kita sampaikan. Yang terakhir aplikasi, jadi apa yang sudah kita pelajari kemudian kita aplikasikan ke siswanya langsung. Kita terapkan ke perilaku ataupun layanan yang berkaitan dengan siswa. Begitu Gih? Cukup paham untuk ARKA? Oke. Selanjutnya masuk ke kenali potensi. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, setiap siswa pasti memiliki yang namanya potensi, gitu. Baik berupa bakat, kecerdasan, ataupun hal lainnya. Yang tentunya terkadang siswa sendiri itu belum paham, saya sih bisanya apa, saya kelebihannya apa dan kurangannya apa, gitu. Jadi kita bisa bantu menggunakan asesmen, ya. Salah satunya dengan kenali potensi. Nah, Bapak Ibu di sini ada akupintar.id. Nanti monggo bisa Bapak Ibu sekalian dipraktekkan, dicek di HP. Boleh langsung ke website ya, akupintar.id. Monggo akupintar.id. Nanti di situ akan muncul halaman ya. Ada beberapa pilihan begitu. Sudah muncul Bapak Ibu, akupintar.id. Silakan Bapak Ibu klik garis 3 di ujung kanan. Oke, nanti di situ akan ada beberapa pilihan, banyak Bapak Ibu. Salah satunya saya ingin Bapak Ibu mencoba untuk yang bagian tes, bagian bawah ada gaya belajar ataupun kepribadian. Oke, kalau yang kepribadian nanti masuk ke dalam kecerdasan majemuk. Kalau yang gaya belajar itu 3 jenis gaya belajar. Oke, karena keterbatasan waktu jadi tidak bisa langsung praktek, hanya menampilkan saja. Nanti di situ di halaman akupintar.id Bapak Ibu bisa mencoba dulu sebelum mempraktekkan ke
siswanya. Di situ ada sekitar kurang lebih 30 pertanyaan untuk setiap tes. Begitu nanti akan muncul ketika selesai mengerjakan akan muncul hasilnya. Begitu. Ketika yang diklik adalah gaya belajar, otomatis nanti akan muncul gaya belajar dari anak tersebut. Begitu nggih? Bisa dipahami untuk Aku Pintar? Oke. Selanjutnya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di akupintar.id salah satunya ada tes kecerdasan majemuk. Begitu. Ada beberapa jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama ada cerdas visual spasial. Bisa dibaca gitu? Oke. Ya. Untuk tipe ini anak tersebut itu akan lebih senang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan membaca dan menulis, begitu. Kemudian menafsirkan gambar, grafis, intinya adalah berkaitan dengan indera penglihatan. Itu namanya cerdas visual spasial. Kemudian yang kedua, cerdas linguistik verbal. Ini kaitannya dengan bisa berkaitan tata bahasa, lisan ataupun tulisan. Jadi untuk yang tipe ini cocok sekali sebagai penulis, barangkali cocok juga sebagai orang yang kerja di public speaking karena linguistiknya cukup bagus. Kemudian ketiga, oke, ada sedikit perbedaan. Yang pertama adalah verbal, yang ketiga adalah body linguistik. Bedanya apa? Kalau yang body linguistik itu berkaitan dengan badan. Gerakan badan di situ dicontohkan adalah orang yang menyukai hal-hal gerakan seperti olahraga, kemudian menari dan juga lain-lain. Yang keempat ada cerdas intrapersonal, gitu ya. Nah, untuk yang tipe ini anak tersebut akan mempunyai keterampilan bisa memecahkan masalah dengan baik, baik masalah diri sendiri ataupun bantu temannya, gitu. Tetapi terkadang ada anak yang belum menyadari hal tersebut. Jadi memang perlu dilakukan pengarahan dan juga dilakukan tes supaya anak tersebut bisa memahami sehingga bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian masih banyak nih, ada cerdas interpersonal, kemudian naturalistik, kemudian matematikal dan juga eksistensial, begitu. Untuk yang interpersonal itu erat kaitannya dalam berkomunikasi, jadi bisa memahami orang lain lebih dalam, gitu. Itu interpersonal. Naturalistik berkaitan dengan alam, ya, barangkali yang suka botani, biologi, zoologi atau kegiatan yang berkaitan dengan alam, itu untuk naturalistik. Kemudian matematikal berkaitan dengan perhitungan tentunya, ya, perhitungannya bagus baik teori, ide maupun prakteknya. Kemudian yang eksistensial, nah untuk bagian yang ini, nah ini juga berkaitan dengan orang lain, sosialnya cukup bagus untuk yang bagian terakhir, begitu. Kemudian untuk yang selanjutnya di akupintar.id juga ada tes gaya belajar siswa. Ya, nanti akan muncul 3 jenis gaya belajar. Yang pertama jelas visual, berkaitan dengan indera penglihatan. Jadi siswa akan lebih mudah menerima atau memahami pelajaran ketika melalui media gambar, grafik, warna ataupun tulisan. Jadi lebih menyukai hal-hal yang bersifat visual. Nah, untuk strategi pembelajaran siswa yang memiliki tipe visual itu lebih cocok menggunakan gambar, konsep, infografik ataupun catatan yang sifatnya berwarna-warni. Jadi lebih indah untuk dilihat. Kemudian auditori. Untuk auditori berkaitan dengan indera pendengaran, ya. Jadi siswa akan lebih paham jika informasinya disampaikan melalui lisan, begitu. Jadi
disayangkan kalau misalkan ada siswa yang tipe auditory, kemudian ketika belajar cerita sendiri misalkan atau main sendiri, nah itu perlu diarahkan karena siswa tersebut cocok sekali dengan pembelajaran melalui pendengaran atau suara begitu. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik. Untuk yang tipe ini akan belajarnya lebih mengena atau bisa lebih paham dengan praktek langsung ya. Jadi barangkali karena memang di SMK kita kan lebih kepada kejuruan ya, banyak praktek, jadi cocok sekali untuk tipe yang kinestetik. Begitu nggih, itu materi sedikit tentang yang pertama, jurus pertama, yaitu kenali potensi. Sekedar sharing Bapak Ibu, untuk praktek yang kemarin kita sudah lakukan ada beberapa hal baik dan juga mungkin atau kekurangannya. Yang pertama adalah ketika kita melakukan tes bakat minat ataupun gaya belajar kepada siswa, yang pertama adalah harus dikondisikan siswa itu dalam keadaan tenang, begitu ya. Jadi jangan dalam keadaan berisik, apalagi keadaan buru-buru. Otomatis nanti hasilnya takutnya adalah kurang sesuai, gitu ya. Jadi kondisi suasana pun berpengaruh ketika tes, gitu. Kemudian karena memang ini sifatnya adalah online, sehingga perlu diperhatikan sinyal ataupun jaringan, begitu. Mungkin sebenarnya di sekolah kita kan memang sudah ada tes bakat minat ya, terutama untuk di BK juga sudah mulai kami sampaikan kepada siswa langsung begitu. Tetapi barangkali dari guru papel ataupun guru wali kelas ingin menguji sendiri begitu kan, ada alternatif lain begitu. Jadi bisa sebagai asesmen awal sebelum Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Begitu nih Bapak Ibu. Itu mengenai potensi kepada siswa. Begitu. Sampai di sini Bapak Ibu sudah cukup jelas nggih? Jelas. Terima kasih. Oke, dari pemaparan untuk jurus pertama, kenali potensi, barangkali dari Bapak Ibu saya ingin mengetahui kira-kira bagaimana kegiatan kenali potensi ini, apakah kira-kira penting atau tidak, atau ada usulan lain. Barangkali silahkan, monggo Pak Rudi, silahkan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Dari pemaparan Bu Tantri dan dari Pak Taufik telah menyampaikan. Cek. Ya. Sudah menyampaikan terkait kenali potensi begitu, dan kecerdasan majemuk ada beberapa tadi, ada 8 apa yang disampaikan. Ya, menurut saya kenali potensi ini sangat penting begitu, karena merupakan langkah untuk memahami peserta didik bagaimana potensi yang mereka punya begitu. Ya tadi dengan cara apa ya, kita sudah melakukannya dengan menggunakan salah satunya asesmen kita, yaitu psikotes yang kemarin kita laksanakan. Ada tes minat bakat, kemudian ya macam-macam kepeminatan, terus ya IQ-nya juga kemarin. Ya, dari sana kita bisa melihat gambaran, oh ternyata anak ini potensinya, minatnya di sini, dan itu bisa kita kembangkan dengan ya mungkin kerjasama dengan guru-guru lain. Terus kemudian seperti kemarin gaya belajar tadi ya, dikaitkan dengan gaya belajar. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan antara minat bakatnya ini dengan gaya belajar mereka, terus kemudian dikembangkan dan menjadi nanti outputnya luar biasa begitu. Terima kasih. Itu mungkin Bu. Oke, terima kasih Pak Rudi, sangat luar biasa sekali pendapatnya. Saya setuju sekali kalau untuk kenali potensi itu perlu dilakukan kepada siswa. Selain untuk asesmen di pembelajaran awal,
siswa juga lebih paham tentang dirinya, kemudian bisa menjadi patokan nanti ketika misalkan sudah lulus itu tidak ada kebingungan, saya arahnya mau kemana, entah itu bekerja ataupun melanjutkan kuliah, sudah paham kira-kira pekerjaan yang cocok untuk saya apa atau program studi yang cocok untuk saya itu seperti apa. Jadi sangat setuju sekali dengan Pak Rudi, kita perlu melakukan potensi untuk mengenali di awal pembelajaran. Begitu. Untuk jurus pertama seperti itu, nggih, Bapak Ibu, bisa dipahami, nggih? Nggih. Jadi pada intinya adalah jurus pertama ini bisa kita lakukan ketika baik awal pembelajaran ataupun awal semester yang sekiranya mendukung pembelajaran Bapak Ibu semuanya, baik di kelas ataupun di dalam perwaliannya. Jadi bisa lebih mengetahui siswanya seperti apa, kelebihannya seperti apa, ataupun potensinya seperti apa. Terima kasih untuk jurus 1, begitu dari saya, nih. Kemudian untuk jurus yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Taufik. Monggo, waktunya kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk kehadiran saya. Mungkin alangkah baiknya kita SBK lagi untuk versi saya. Ya, kita berdiri. Siap ya. Ikuti tangan saja. Tangan ke depan. Kemudian ke depan ya, seperti ini. Ya, belakang saya benar ke belakang ya. Kemudian diputar lagi, jadi seperti ini. Ya, nggak bisa. Ya, kenapa nggak bisa? Benar lagi ya. Nah, Nggak bisa. teruskan. Nah, kemudian diputar ke sini. Nah, Oh iya. sip, ya. Udah, benar ya. Nah, kemudian diputar lagi. Teknik saya kenapa tidak bisa, tapi saya bisa. Sebenarnya TKP ini pada saat saya beralasan melihat, kemudian sebenarnya saya lagi muter tangan. Tentang seperti ini. Tadinya seperti ini, nggak mungkin kan? Nah, kemudian alihkan perhatian, kemudian seperti ini. Nah, sebenarnya masih ada lagi tapi waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya jurus 1 kepada pekan jurus 1 sudah selesai, sudah mendapat ilmu. Sekarang meranjak ke padepokan selanjutnya, ya. Nah, ini kan ada apa? Seorang anak muda pakai baju silat. Nah, caranya mencari ilmu dari tahapan ke tahapan. Nah, ini disambut selamat datang pendekar, ya, di Gunung Merapi. Dan seperti itu. Di sini kita akan belajar mengenai jurus yang kedua, yaitu kelola emosi, kendalikan emosi agar emosi tidak mengendalikan mood. Nah, kemudian, gimana nanti caranya? Nah, ini sudah saya bagikan, ya, kertas di depan Bapak Ibu, sebuah kertas, ya. Di sini permainannya, ya. Peserta akan menerima selembar kertas sebagai simbol emosi atau aja ilustrasi bahwa emosi di tangan Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya sendiri akan membacakan sebuah cerita, nanti muncul apa gejala emosi yang Ibu nanti dibawakan di tangan. Nah, dan kemudian nanti semakin Bapak Ibu emosi semakin remas, semakin atau mungkin dibanting-banting atau mungkin disobek sekalian sebagai puncak dari emosi. Nah, secara kasar-mata akan terlihat wujud emosi di tingkat yang mana.
Oke, nanti akan saya menyampaikan sebuah cerita. Nah, alangkah baiknya untuk Bapak Ibu berdiri, ya. Sebenarnya cerita ini tidak harus seperti ini, bisa jadikan pengalaman pernah atau tidak yang se-emosi panjenengan dikala berkaitan dengan sekolah. Misalnya, oke, ini konteks saya sendiri ya. Misalnya saya berangkat tidak versi jam 6.30 itu kebiasaan ya. Nah, di jalan tiba-tiba saya hampir selalu terhalang dari bis itu yang gede sama truk Batak. Nah, itu apalagi kalau jajaran depan belakang sulitnya untuk disalib. Nah, sudah keburu waktu di pikiran saya, ini akan terlambat efeknya potong HR. Iya, potong HR. Nah, kemudian makin sulit saya menyalip, makin emosi. Nah, keadaan seperti itu, makin nggak karuan saya di jalan. Kemudian, sesampainya di sekolah sudah terlambat. Atau juga untuk keselamatan saya sendiri, ya, daripada nanti beresiko yang fatal, saya mengalah untuk terlambat nggak apa-apa. Dan kemudian terlambat, ada yang ketinggalan. HP ketinggalan. Padahal informasi banyak di HP. Alhamdulillah di komputer ada WA yang masih aktif artinya emosi saya jadi puncak, kemudian kendor lagi. Ada pengganti informasi yang tadinya biasa selalu pakai HP, kemudian di komputer ada pengganti WA, artinya saya tidak ketinggalan informasi. Terus kemudian di kala itu ada masalah lagi, ya, misalnya saya harus pulang. Kemudian ditahan lagi, pun ada kabar baik, tidak usah pulang loh, ternyata sudah diselesaikan masalah di rumah. Silakan, kalau misalnya itu cerita saya, kemudian saya aplikasikan di kertas. Kemudian kalau ini cerita beda lagi. Artinya ilustrasi ini bisa Bapak Ibu lihat berapa besar, sedang, ringan emosi yang diluapkan di kertas itu. Ini bisa dipraktekkan di anak, ya, untuk membuktikan kamu harus emosian apa tidak, kamu sabar apa tidak, kamu ya seperti itulah. Nanti setelah itu kasihkan bimbingan, ya, bahwa masalah ya tetap ada, tapi solusinya tetap juga ada. Artinya kita tetap jangan sampai terpaut dalam masalah itu. Kemudian kita minder, tidak ada gerakan untuk maju seperti itu. Itu versi saya. Kemudian misalnya, ya, kalau di pakai versi ini, kira-kira Bapak Ibu pernah nggak misalnya itu ban bocor, kemudian di kelas anak terlambat, sering motong karena mengucap assalamualaikum. Sering nggak seperti itu? Kemudian kadang terpancing emosi enggak? Ya, betul. Dan kemudian ada anak yang mengantuk, kan kita belum tahu alasnya. Silakan Ibu sambil megang kertas itu. Sambil diri ya. Ya. Saya buat kertas sendiri, saya ini ya. Kemudian anaknya itu ngantuk, ya. Dan kemudian ada seorang bapak-bapak yang datang ke sekolah berbarengan dengan security bahwa menerangkan anak itu dalam keadaan lelah, ya, dan mengantuk. Ternyata si bapak ini menyampaikan
dia baru menemani bapaknya di rumah sakit. Nah, ini pamannya ya, bukan bapaknya. Ya, bapaknya sakit. Nah, kemudian pemberitahuan maklum kalau di kelas itu dia mengantuk. Nah, dari situ kan dari emosi tinggi kemudian reda karena ada alasan untuk ada kesan dia memang ada kendala tidak tidur. Nah, kemudian si bapak itu menerangkan bahwa bapaknya kritis. Nah, kritis harus ke rumah sakit. Ini kan yang menjemput anak yang baru sekolah kritis untuk harus pulang. Nah, kemudian dari respon bapak guru ada rasa kasihan. Ternyata di balik cerita itu yang kita anggap dia salah, bandel, belum tentu dia salah dan bandel. Pasti ada keterangan di balik peristiwa itu. Nah, artinya, nah kalau dipegang kata bapak kalau remes berarti ya dievaluasi ya. Nah, digali rumah tangganya itu seperti apa. Nah, kalau memang halus ya memang ya masih bisa menahan karena kejahatan dari anak tersebut. Ya. Seperti itu kilas peristiwanya. Saya harap Bapak Ibu mengerti. Nah, kemudian saya berikan dari kembali. Itu ya. Selanjutnya apa dari peristiwa ini bahwa nah semuanya pasti ada alasan ya. Nah, kira-kira sampai di sini dari Bapak Ibu ada tanggapan ya atau bagaimana, silakan. Kemarin yang saya seperti praktekkan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Taufik atas cerita yang diberikan. Itu memang memberikan salah satu contoh kita sebagai seorang guru, gitu. Karena biasanya yang lebih mendetail untuk mengetahui latar belakang peserta didik itu biasanya memang lebih ke guru BK-nya. Kalau di guru mapelnya biasanya menanyakan, akan tetapi tidak sedetail di kita di guru BK. Kebetulan saya juga guru BK, sering sekali mengalami hal-hal yang serupa. Mungkin kita berangkat dari rumah ada sedikit permasalahan di rumah, entah itu masalah dengan motor, kesiangan, atau anak, atau apapun itu yang terkadang dibawa ke sekolah. Dan seharusnya kita sebagai guru pun harus bisa mengendalikan, jangan sampai berefek ke peserta didik kita. Justru malah kita yang harus lebih mengendalikan emosi peserta didik kita, karena biasanya mereka lah yang membawa itu dari rumah, permasalahannya dari rumah, yang biasanya terbawa ke sekolah. Dan terkadang tidak semua guru itu bisa memperoleh informasi dari peserta didik tersebut. Biasanya paling nanti pola-polanya kalau ada apa-apa di ruang BK, baru nanti ada aduan, Bu Pak ini begini, baru nanti ketahuan di guru BK-nya. Jadi memang seharusnya tidak di guru BK saja,
yang harus mengetahui itu seharusnya memang semuanya, akan tetapi tidak dijadikan suatu pembahasan di dalam kelas ketika anak itu misalkan dia berasal dari keluarga yang broken, kita juga harus menjaga kerahasiaannya begitu, karena anak-anak kita di sini juga termasuknya banyak yang dia punya problem yang harus kita stabilkan emosinya, dan itu tugasnya tidak hanya di guru BK saja, tapi dari guru mapel pun sebenarnya sama. Jadi begitu Pak Taufik. Oke, Dari terima saya. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya yang sangat bagus sekali. Nah, saya minta gini, keadaan panjenengan Bapak Ibu ya, dalam hati panjenengan menggambarkan dalam posisi apa nih? Bisa digambar. Ini senang, apa, biasa, sedih, marah. Artinya ya setiap apa siklus masyarakat seperti ini, kadang bahagia, biasa, marah sekali. Nah, yang saya maksud pasti anak mulai apa namanya banyak permasalahan yang perlu kita dampingi ya. Jangan sampai kita menemukan yang sudah murka yang emosi tanpa terkendali. Nah, dari situ kita lihat dari tingkah lakunya dan mukanya. Nah, bahkan pernah siswa datang ke kami dengan kayak muka nggak senang gitu dan matanya merah. Nah, ternyata digali-gali ya menyimpan permasalahan, dan anak tersebut akhirnya bisa membaik dan sudah kelas 3 kemarin sudah lulus. Nah, ada kabar dia sudah bekerja di kapal. Nah, jadi yang kita anggap anak itu biasa saja, ternyata tergali pas ada beberapa masalah yang perlu kita dampingi untuk penyelamatan masa depan anak tersebut. Nah, garis besarnya itu Bapak Ibu yang dari jurus 2. Nah, dan saya menganggap untuk acara ini sudah dikuasai oleh Bapak Ibu, dan selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus yang kedua. Nah, dan perjalanan masih panjang, selamat melanjutkan petualang. Dan kalau misalnya kalau ada waktu kita masih punya materi-materi jurus-jurus lainnya. Nah, tapi kita tahu lah untuk depan bagaimana, mungkin entaran BK. Nah, akhirnya untuk sampai pada saat ini acara ini saya kira ada tambahan, Bu Tantri. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Tadi Bapak Ibu sudah disampaikan di pemaparan untuk jurus 1, kemudian jurus 2 juga sudah nih. Nah, kemudian sebelum kami tutup nih, saya ingin sedikit menyampaikan inti dari ke-7 jurus. Nah, sebelum ditutup, karena tadi baru disampaikan bahwa jurus 1 dan 2 nih, jadi ini saya sampaikan untuk inti dari jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Pada intinya adalah jurus yang ketiga, kaitannya kita sebagai guru dengan siswa adalah membantu siswa untuk tetap semangat ketika mengalami kegagalan.
Itu inti dari jurus ketiga. Oke. Untuk jurus ketiga bisa dipahami Bapak Ibu? Tentang apa Bapak Ibu? Tumbuhkan resiliensi, betul sekali. Jadi pada intinya adalah kita membantu siswa menumbuhkan semangatnya kembali ketika mengalami kegagalan, gitu. Kemudian yang keempat adalah jaga konsistensi. Jadi apa yang sudah dilakukan baik oleh siswa, kita berusaha membantu untuk melakukan terus-menerus supaya konsisten. Begitu. Kemudian yang kelima, jalin koneksi. Koneksi di sini maksudnya adalah koneksi hubungan baik, begitu. Kita sebagai guru, baik guru BK ataupun guru wali kelas, dengan siswa itu harus memiliki hubungan yang baik. Itu maksud dari jalin koneksi, sehingga ketika siswa ada permasalahan pun bisa lebih terbuka dengan kita karena koneksinya sudah terjalin, begitu. Kemudian yang kelima, bangun kolaborasi. Untuk bangun kolaborasi, kembali lagi saya sampaikan 5 dan 6 itu adalah bagian dari sistem gitu. Jadi hubungan kita dengan pihak sekolah ataupun pihak-pihak terkait, jika memang ada permasalahan dengan siswa kemudian membutuhkan atau memerlukan penanganan dari pihak lain, kita harus membangun kolaborasi tersebut, baik dengan barangkali kesiswaan, kemudian kurikulum, ataupun pihak lainnya yang memang ada keterlibatan, begitu. Dan yang terakhir itu menata situasi. Situasi di sini maksudnya adalah kita sebagai guru itu mencoba untuk memberikan situasi yang bagus, dalam artian nyaman di sekolah, kemudian nyaman untuk bercerita, ataupun hal lain yang berkaitan dengan kenyamanan, sehingga siswa ketika berada di lingkungan sekolah merasa aman, merasa nyaman, dan juga pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Itu jurus ke-7 mengenai menata situasi. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Ke-7 jurus BK tersebut itu bagus sekali kita terapkan kepada siswa, yang tujuannya adalah memang demi kebaikan siswa sendiri. Harapannya siswa sekolah di SMK kita kurang lebih 3 tahun itu mendapatkan hak yang sebaik-baiknya, dan juga kita sebagai guru itu memberikan kewajiban sebaik-baiknya. Begitu. Sudah bisa dipahami semua mengenai jurus tersebut, Bapak Ibu? Oke, begitu Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Bapak Ibu sudah menyempatkan hari ini, yang seharusnya jam 1 sudah pulang, Bapak Ibu. Tetapi meluangkan waktunya untuk membantu kami, Masya Allah, terima kasih sekali. Sama-sama. Begitu. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu apa yang sudah kami sampaikan bisa dipahami Bapak Ibu semuanya, dan juga bisa bermanfaat untuk bisa diterapkan kepada peserta didik kita semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, kita bisa berdiri menutup pembelajaran kita dengan kita mengikuti gerakan 7 jurus BK. Monggo berdiri semuanya. Monggo Bapak Ibu bisa diikuti. Di situ memang tidak ada instruksinya, tetapi kita bisa gerak jalan dulu, gerak jalan. Silakan bisa diikuti. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan
cukup nggih Bapak Ibu, sekali saja. Terima kasih atas waktunya. Nggih, semoga kita semua diberikan kesehatan tentunya, sehingga bisa menjalankan tugasnya kita sebagai guru, baik guru BK ataupun guru wali kelas dan lain-lainnya. Begitu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nggih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.